Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslim yang dirahmati Allah. Semoga dalam kesempatan ini sahabat semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik-baik saja, dan semua segala urusannya bahkan rezekinya diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat muslim yang dicintai dan dirahmati Allah, dalam kesempatan kali ini kita akan berbagi tentang edukasi seputaran dunia keislaman, yang mana hal ini berkaitan erat dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, adapun ini terkait tentang soal lendir perlendiran. Namun sahabatku semua, sebelum kita melanjutkan tema kali ini, sudi agar kiranya sahabat semua yang baik hati memberikan supportnya dengan menekan tombol like dan subscribe-nya. Tema pun akan kita lanjutkan. Wahai sahabatku semua, mungkin diantara kita masih banyak belum paham ataupun belum mengerti soal keluarnya lendir atau mazi yang ada dari diri kita, bagian dari anu kita. Namun tentu akan ada pertanyaan bagi sahabat-sahabat, apakah kita harus mandi wajib atau mandi junub? Nah, adapun soal perlendiran atau mazi adalah cairan yang keluar dari alat kiko-kiko. Nah, karena mungkin disebabkan oleh cumbu rayu dan sebagainya. Jika seseorang yang keluar lendir hendak melakukan ibadah, apa harus mandi wajib atau mandi junub? Nah, ini menurut ulama fikih Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah, dalam kitab fikih sunnah menjelaskan, mazi adalah air yang berwarna putih berlendir yang keluar akibat menghayal, berpikiran macam-macam gitu kan, tiba-tiba menghayal, berkikuk-kikuk, atau efek dari percumbuan terkadang keluarnya berlendir tersebut. Nah, yang tidak disadari atau tidak dirasakan oleh si pelaku percumbuan gitu kan, baik laki-laki maupun perempuan yang bermantap-mantap dengan mungkin dengan hayalan dan lamunannya kan, sehingga sampai mengeluarkan perlendiran itu. Nah, keluarnya lendir atau mazi itu juga sering dialami oleh para remaja. Terus cara bersuci jika keluar perlendiran tersebut, para ulama menyepakati bahwa mazi hukumnya najis. Jika mengenai anggota badan, maka wajib dicuci. Jika terkena pakaian, cara menyucikannya cukup dengan memercikkan air padanya, sebab mazi termasuk bentuk najis yang sulit dihindari. Hal tersebut bersandar pada hadis yang diriwayatkan dari Ali R.A. Ia berkata, "Aku adalah seorang laki-laki yang sering mengeluarkan mazi atau lendir. Kemudian aku menyuruh seseorang agar menanyakan hal ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena aku malu bertanya secara langsung, mengingat posisi putrinya sebagai istriku. Ia lantas menanyakan kepada Rasul, dan beliau menjawab, berwudulah dan cucilah anumu, senjata pamungkasmu tersebut." Itu berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan lainnya. Keluar perlendiran tidak mandi wajib, cukup berwudu. Nah, kalau menurut Imam Syafi'i mengatakan dalam kitab seseorang yang keluar mazi atau perlendiran tidak harus mandi wajib, namun ia harus berwudu. Jika seseorang mendekati atau mencumbu istri lalu keluar perlendiran darinya, maka dia wajib berwudu, karena hal itu merupakan hadas yang keluar dari zakarnya. Jelas Imam Syafi'i seperti diterjemahkan Fuad Syaifuddin Nur. Lebih lanjut, Imam Syafi'i juga menjelaskan, jika seseorang menggerakkannya ke tubuh istrinya menggunakan tangannya, maka wajib baginya berwudu disebabkan dua hal, meski cukup baginya satu kali berwudu. Pada akhirnya penjelasan Imam Syafi'i menekankan tidaklah wajib baginya untuk mandi disebabkan keluarnya perlendiran. Hal yang mengharuskan mandi wajib atau mandi junub, seorang muslim harus mandi wajib jika ia mengalami beberapa hal.
Menurut Syed Syabik, beberapa hal yang mengharuskan seseorang muslim untuk mandi wajib yaitu keluarnya sperma karena rangsangan syahwat. Nah, sperma mungkin mungkin ada teman-teman di sini yang belum tahu sperma itu apa, ya yang lendir-lendir berlendir itu mungkin yang akibat syahwat itu kan. Nah, ini harus mandi wajib jika seorang muslim keluar spermanya baik dalam keadaan tertidur maupun sadar, baik laki-laki maupun perempuan ataupun wanita. Hal tersebut merupakan pendapat mayoritas ulama dengan landasan sabda Rasul. Mandi wajib dilakukan karena keluarnya air berlendir atau air sperma, hadis riwayat Muslim. Yang kedua, bertemunya dua senjata pamungkas atau dua kelamin yang artinya itu dari perhubungan, perkikuk-kikukan. Maksudnya memasukkan kepala senjata pamungkas laki-laki ke dalam lapangan landasan wanita meskipun tidak disertai dengan keluarnya sperma. Hal ini berdasarkan pada firman Allah yang termaktub dalam potongan surah Al-Maidah ayat 6 yang artinya, jika kamu dalam keadaan junub, mandilah. Nah, Rasul pun bersabda, jika seseorang telah berada dalam pelukan wanita lalu mengkikuknya, maka mereka diwajibkan mandi, baik keluar perlendiran maupun tidak. Nah, itu juga disampaikan dalam hadis riwayat Ahmad dan Muslim ya. Nah, yang ketiga adalah berhentinya haid dan nifas. Dalam surah Al-Baqarah ayat 222, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, mereka bertanya kepadamu. Nah, tentang haid, katakanlah itu adalah suatu kotoran, maka jauhilah para istri dari melakukan hubungan perkikuk-kikukan atau hubungan intim ya pada waktu haid, dan jangan kamu dekati mereka untuk melakukan hubungan kikuk-kikuk atau hubungan intim hingga mereka suci habis masa haid. Apabila mereka benar-benar suci setelah mandi wajib, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Nah, adapun yang terakhir adalah meninggal dunia. Menurut kesepakatan para ulama, setiap muslim yang meninggal dunia wajib dimandikan. Nah, jadi sahabatku semua, terkait tentang perlendiran yang kita sampaikan di atas tadi, mungkin video ini sedikit banyaknya menambah wawasan dan ilmu pengetahuan di bidang seputaran dunia Islam, yang mana ini adalah kewajiban kita, adalah perkara penting bagi kehidupan sehari-hari kita di dalam menjalani kehidupan. Jadi semoga konten ini mengedukasi dan menginformasi bahwa sesungguhnya ada mungkin sahabat-sahabat kita yang mungkin lupa ataupun belum tahu terkait tentang soal perlendiran hal ini. Apakah hukumnya najis, haram, atau mandi junub atau gimana. Nah, jadi mungkin video ini sudah mewakilkan sedikit banyaknya dari pertanyaan sahabat-sahabat semua terkait tentang dunia perlendiran. Adapun untuk lebih lengkapnya, lebih jelasnya, bagi sahabat-sahabat semua dianjurkan untuk memiliki guru agama yang bisa membimbing Anda semua lebih ke arah yang lebih bagus lagi dan lebih sesuai dengan tuntunan yang tentunya dengan belajar kepada para ulama yang arif billah. Semoga hidup kita dijauhkan dari berbagai macam kesalahan-kesalahan, yang mana kesalahan tersebut justru malah menjauhkan kita dari rahmat Allah, teman-teman semua. Oke, sahabatku semua, mungkin video ini sampai di sini dulu. Lain waktu kita akan berjumpa lagi dengan konten-konten edukasi dan informasi yang menarik seputaran dunia Islam dan seputaran dunia kehidupan kita sehari-hari di dalam menjalani kehidupan kita berumah tangga. Oke, sahabatku semua, salah hilap mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.